Lihat nih, orang Indonesia kerja di Malaysia, tapi bukannya bangga dengan identitasnya, malah sibuk hina-hina negaranya sendiri. Yang lebih lucu, ketika ada orang Indonesia lain yang membela, yang muncul bukan permintaan maaf, tapi malah muncul konten kreator lain juga dari Indonesia yang ikut nyerang si pembela ini. Lalu muncullah konten kreator Malaysia yang tepuk tangan sambil bilang, "Tuh kan, kalian disound sama bangsa sendiri." Padahal yang hina duluan siapa, yang bela siapa. Selamat datang di realitas terbalik, tempat logika dijungkir balikan demi engagement. Ada pola yang makin lama makin kelihatan. Beberapa konten kreator Indonesia di Malaysia membangun eksistensinya bukan dari kreativitas, bukan dari edukasi, tapi dari menjelek-jelekan negara sendiri. Contohnya, di Indonesia, semuanya lambat. Orang Malaysia lebih disiplin, orang Indonesia malas. Indonesia kotor, Malaysia bersih. Kalimat-kalimat ini dikemas dengan senyum dan kata-kata manis, tapi efeknya meracuni cara pandang penonton. Seolah-olah kalau mau sukses, kita harus jadi anti-Indonesia dulu. Dan yang paling ironis, semakin kasar mereka merendahkan Indonesia, semakin banyak juga penonton Malaysia yang kasih like, dukungan, dan komentar seperti, "Bangga ada orang Indonesia yang sadar diri." Itulah hadiah dari menjual harga diri. Nah, ketika ada konten kreator Indonesia lain, baik yang tinggal di Indonesia maupun sama-sama di Malaysia yang akhirnya merasa terganggu dan melawan, apa yang terjadi? Alih-alih membuka ruang diskusi, si konten kreator yang biasa menghina Indonesia malah memposisikan diri sebagai korban. "Aku cuma cerita pengalaman pribadi, kok dibilang hina negara? Kenapa sih orang Indonesia gak bisa terima kritik?" Padahal kritik terhadap penghinaan bukan serangan pribadi, itu pembelaan martabat. Dan kemudian muncul aktor ketiga dalam drama ini, konten kreator Indonesia lain atau yang berkeluarga di Malaysia atau yang bekerja di Malaysia bela si penghina dengan narasi kalian tuh toxic, gak bisa lihat orang sukses di luar negeri, makanya Indonesia gak maju-maju, saling serang terus, yang hina tuh fakta bukan benci. Dan konten ke Malaysia atau orang Indonesia yang bekerja di Malaysia tinggal panen reaksi. Dibuatlah video reaksi. Orang Indonesia kena sound bangsa sendiri. Mari kita luruskan. Istilah kena sound bangsa sendiri dipakai untuk mempermalukan orang Indonesia yang membela negaranya sendiri dari penghinaan orang Indonesia juga. Yang pertama menghina tidak dianggap sound, tapi yang membalas penghinaan dianggap tidak bersatu. Ini framing murahan, tapi ampuh karena dimainkan terus-menerus. Bayangkan ini. 1. Orang Indonesia A hina Indonesia di TikTok. 2. Orang Indonesia B membantah, meluruskan. 3. Orang Indonesia C teman si A ikut nyerang si B. 4. Lalu orang Malaysia D atau si A ambil potongan video si C nyerang si B dan bilang kena sound bangsa sendiri. Padahal si B cuma meluruskan penghinaan. Tapi framingnya dipelintir seolah-olah sesama Indonesia pun tidak kompak. Ini bukan perpecahan, ini reaksi wajar dari orang yang tidak terima bangsanya dihina oleh saudara sendiri. Orang Malaysia sering bingung, kenapa sih orang Indonesia suka banget kritik pemerintah, kritik negaranya, bahkan saling kritik? Jawabannya simpel, Indonesia negara demokrasi. Kebebasan berpendapat itu dijamin, kritik adalah bagian dari kontrol sosial. Tapi beda ya, antara kritik dan penghinaan. Contoh kritik, pemerintah harus lebih serius mengatasi korupsi. Contoh penghinaan, Indonesia itu negara gagal, semua orangnya korup, miskin, bodoh. Yang satu niatnya membangun, yang satu niatnya menjatuhkan. Dan konten kreator inferior tadi selalu menyamar jadi pengkritik. Padahal sejatinya mereka penghina. Dan ketika dibantah, mereka main drama. Kok nggak boleh beda pendapat? Boleh. Tapi jangan samakan pendapat dengan pelecehan. Itu seperti nyiram bensin ke rumah orang, terus bilang, ini kan cuma air. Fenomena ini menunjukkan betapa bahayanya konten-konten yang dibungkus pengalaman pribadi. Tapi isinya sistematis menghina negara asal sendiri. Lebih bahaya lagi, ketika penghinaan ini dilindungi oleh konten kreator lain, bahkan dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memperkuat stereotip terhadap Indonesia. Di lain kali kalau kamu melihat ada orang Indonesia yang dihina oleh sesama orang Indonesia dan kamu ingin membela, jangan takut disebut kena sound bangsa sendiri. Karena yang sebenarnya menyon bangsanya adalah mereka yang menjual hinaan demi viralitas. Membela kebenaran, bukan pengkhianatan. Membiarkan kebodohan dibungkus pengalaman pribadi, pengkhianatan sesungguhnya. Banyak yang heran juga, kenapa ya orang Malaysia kelihatannya jarang banget kritik pemerintah atau negaranya sendiri.
Jawabannya bukan karena negaranya sempurna, tapi karena kontrol terhadap kebebasan berpendapat di Malaysia lebih ketat dibanding Indonesia. Di Malaysia ada undang-undang seperti Sedition Act Sidin 1948 atau Akta Hasutan yang bisa digunakan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap kerajaan, pemerintah, bahkan institusi agama. Bicara soal sultan, bisa masuk penjara, kritik agama bisa ditangkap, demo di jalan bisa langsung diangkut. Konten bernuansa menghina Malaysia bisa dituduh mengganggu harmoni nasional. Makanya jangan heran kalau banyak warga Indonesia yang bekerja di Malaysia atau orang Malaysia itu sendiri lebih berhati-hati saat berbicara soal negaranya. Bahkan, YouTuber dan TikToker Malaysia cenderung tidak berani mengkritik secara terbuka. Karena risikonya nyata, bisa kena sensor, bisa ditahan. Hasilnya, daripada kritik pemerintah sendiri, mereka lebih suka ikut-ikutan konten yang mengkritik Indonesia. Karena aman, karena lucu, karena bisa panen views. Dan ironisnya, mereka dibantu oleh konten kreator Indonesia yang justru menyediakan amunisi berupa hinaan-hinaan terhadap bangsanya sendiri. Jadi jangan heran kalau di Indonesia debat publik ramai, tapi di Malaysia sunyi. Bukan karena lebih harmonis, tapi karena dibatasi. Dan justru karena Indonesia demokratis, maka warganya bebas meluruskan kalau ada penghinaan terhadap negaranya. Kritik itu tanda sehat. Tapi diamnya mereka bukan karena negaranya sempurna. Itu karena mulut harus disensor sebelum tangan diborgol.